Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Buat langkah yang pertama, mari sama-sama kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah panjang sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat berkumpul di acara hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah PPDD SDN Negeri 28 Bersama kepada diri. Selanjutnya, selawat kepada salam, mari sama-sama kita sambung-sambungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini. Pada hari yang berbahagia ini, acara selanjutnya permohonan saya kepada Bapak kepada sekolah SD Negeri 28 Bersama, yaitu Bapak Abdul MPD. Kemudian permohonan saya kepada guru CGP AKK Ibu Emilia SPD dan Guru Almarina SPD dan beserta seluruh staf anggota IPDD SD Negeri 28 Bersama. Selanjutnya adalah dibuka oleh Bapak Abdullah MPD. Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih dijadikan nyawa sebentar kepada kita dan bertambut kepadanya. Dan daripada salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah pada sekarang benar. Hormat saya pada Bapak, Ibu, staf ataupun Imeon, Ibu GGT, Ibu Emi dan Ibu Muslim yang pada hari ini akan memanfaatkan beberapa media untuk kita semua. Maka dalam hal ini kajian ini yang kita laksanakan di SD UPI 28 Bersama ini menjadi manfaat bagi guru SD 28 ataupun staf-staf ataupun anak didik di SD 28 yang tercinta. Maka dalam hal ini acara pada hari ini aksi nyata model 1/4 diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah UPDD SD Negeri 28 Bersama Provinsi Aceh. Maka dalam hal ini banyak hal yang akan disampaikan oleh guru penggerak nanti, maka harus kita ambil manfaatnya, harus kita ambil yang terbaiknya untuk kita terapkan kehadapan siswa-siswa anak-anak. Maka pada hari ini KKI Mini tingkat UPDD SD 28 secara resmi kami nyatakan dibuka. Hanya ini saja, lebih kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Abdullah kepada kakak ini pada hari ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Emilia SPD, disampaikan oleh Ibu Emilia SPD. Ibu Emilia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ucapkan alhamdulillah terima kasih kepada semua teman-teman sejawat dan selaku profil dari SD Papasaran karena telah membantu mendukung kami mendukung saya dan ibumu untuk proses di penggerak. Di sini kita mau dilakukan dengan judul desimulasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah di Negeri 28 Bersama. Nah,
Nah, sebelumnya di sini saya juga masih belajar dan mohon dukungan dari ibu nanti di mana ada kesalahan karena ini untuk tugas kita untuk ya. Tugas. Nah, di sini aksi nyata Mata Terbuka desiminasi menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut, kita pahami dulu apa itu budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang kita terapkan di sekolah kita. Di sana dengan kebiasaan-kebiasaan kita, baik kebiasaan yang telah mengkrea seperti menjemput atau menunggu anak di pintu gerbang dengan kata-kata salah, ada apa salah siapa. Nah, di situ sudah mengkrea, sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa berarti sudah mengkrea. Nah, kemudian nilai-nilai keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan kita kemudian pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter atau penuh dengan rasa hormat dan tanggung jawabnya. Di sini kita juga mengajarkan anak untuk ada rasa hormat dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita akan membentuk karakter siswa di sini. Nah, dengan budaya positif belajar. Nah, yang pertama budaya positif merupakan perubahan paradigma belajar. Nah, ini dari perubahan paradigma belajar. Di sini ada perubahan cara kita berpikir itu bagaimana. Itu merupakan paradigma, pengertian daripada paradigma. Cara kita berpikir atau perwujudan kita cara berpikirnya selalu bagaimana. Sehingga adanya perubahan dalam belajar. Apakah itu cara berpikir metode atau pengajaran juga ada perubahannya. Sehingga kita belajar siswa. Siswa pun aktif di situ. Dia berfokus pada jelas itu ada fokus pada sehari ini hanya ceramah saja. Nah, kemudian seperti menurut KHD itu pendidikan itu adalah ada dua program yang kita tuntut anak lulus sesuai dengan programnya. Ada dua program, yaitu program alam dan program zaman. Nah, dengan program alam itu anak dengan kebiasaannya kita lahir, misalnya program alam dari Jepang, program alam bicara program alam. Kemudian mengikuti zamannya, zaman sekarang bagaimana kita ikuti. Kemudian kita pilih juga, bukan oh ini zamannya IT, kita harus memberi HP kepada anak. Tidak seperti itu juga, tapi kita mengikuti konten-konten yang bermanfaat bagi anak. Kita pilih konten-konten yang berguna, yang kita pilih banyak. Dan kemudian pembelajaran paradigma baru belajar berdasarkan prinsip pembelajaran dan terpilihanisasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menunjukkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini profil belajar Pancasila ada 6 profil. Pertama, bertakwa. Yang pertama, bertakwa kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, gotong royong. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Di sini keenam ini kita sebagai seorang guru harus pandai-pandainya. Bagaimana cara anak dalam menjaga kegiatan mandiri, bagaimana anak yang bersifat gotong royong, bagaimana kreatif. Kalau hanya kita berfokus seperti berfokus ceramah, diskusi, kegiatan juga tidak akan kreatif. Kita harusnya berbuat. Ini termasuk P5. Yang dikatakan P5 inilah. Cuma P5-nya nanti ada item-itemnya lagi. Ini hanya profil Pancasila yang
yang termasuk item yang umum. Nah, kemudian ada yang kedua, disiplin positif. Di sini disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman-ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Di sini merupakan disiplin positif yang tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan ancaman. Jangan sampai nanti kita ada anak-anak yang kurang disiplin, dia menggunakan kekerasan. Kamu selalu lambat. Jangan seperti itu. Tapi gunakanlah dengan nanti ada bagaimana cara kita menyelesaikan anak yang bermasalah atau yang berkasus dengan ibu. Nah, kemudian jadi disiplin di sini, disiplin positif di sini, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menimbulkan atau menumbuhkan keadaan siswa, membudayakan serta untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau tanpa hukuman. Di sini kita kan dari dulu dari zamannya saya sekolah pasti ada ancaman dan hukuman. Apakah hukuman di lapangan, membersihkan kamar mandi. Nah, sekarang itu tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Itu merupakan hukuman itu membuat anak tidak nyaman dan dia merasa apa? Merasa minder, memberontak dan merasa dia selalu berbohong untuk menghindari hukuman tersebut. Jadi jangan selalu kita memberi hukuman kepada anak. Nah, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan. Ini merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini kita perhatikan juga siswa kita. Kenapa dia berbuat masalah? Kenapa dia berbuat masalah keras? Kenapa dia malas belajar? Kenapa dia tidak mau tugas? Kenapa dia datang terlambat? Kita lihat juga kebutuhannya apa? Apa yang dia mau? Apakah dia kurang kasih sayang terima? Apakah ada kejadian masalah karena sekarang apa namanya? Berkebun? Ada bertahan hidup. Bertahan hidup hal ini bersifat fisiologi seperti kesehatan, rumah, dan makan. Juga komponen biologi adalah merasa aman dan menurunkan rasa aman. Saya dan rasa terima. Ini kebutuhan psikologi yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Baik kasih sayang di rumah, tidak dapat kasih sayang di rumah, ada kasih sayang di sekolah. Tidak dapat dari dulu, mudah kejam. Misalnya ada kasih sayang dengan sesama teman mereka lihat. Ada yang teman tidak berani. Misalnya tak berani dia dengan kita sendiri, dia tidak ada teman. Bangun temannya, curhat lagi sama guru. Setelah begini. Ini dia merupakan curhat. Ini mendapat kasih sayang dari kita. Karena mungkin di rumah sekolah di mana dia tidak ada kasih sayang. Banyak anak, misalnya ada adik, dia tidak ada kasih sayang. Karena orang tuanya limpahkan sayangnya kepada adik. Ini perlu kita perhatikan juga. Yang bermasalah, kita lihat dulu akan belakang kesalahan dia kenapa? Kenapa dia buat begitu? Kenapa dia datang terlambat? Jangan selalu memberi hukuman dan ancaman. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini sama seperti dia ingin menguasai. Ingin menguasai semua. Ingin menguasai, dia menguasai semua. Ingin menjadi seorang pemimpin. Saya pemimpin dalam kelas. Jadi menguasai semua kawan-kawannya. Ada yang seperti itu.
Di dalam kebebasan itu ada acaranya bukan bebas, tapi dia bebas oleh anak-anak, oleh orang lain tidak seperti itu. Merdeka, dia boleh buat apa saja. Bu, saya hari ini mau melamar ini. Boleh gambar Islam. Mungkin dia di dalam dia ini dua ke melukis, kembangkan skill mereka. Enggak, jangan berkata hari ini belajar IPA kamu sudah menggambar. Dia ada yang kalau dulu hari ini kita ada IPA tentang bentuk. Coba nak gambar bentuk, coba gambar apa bentuk ada semua, coba gambar tempat. Boleh seperti itu. Jangan tekankan dia anak. Oh ini materi Pak, mungkin dia bosan. Dengan belajar menggambar dia bisa. Oh ini materi itu semua tulisan seperti ini, ada rantai, ada daun, ada apa, ada akar. Dia dengan kesendirian dari berapa dia bisa membaca gambar, bisa mengerti apa itu. Nah kemudian kesenangan. Ini kesenangan betul dia merasa senang dia. Jangan katakan, oh kita sedang memberi pujian kepada mahasiswa. Misalnya ada siswa dia mau berubah saja dia berubah begini. Dia bilang sama ibunya, oh cantik enggak punya saya ini cantik enggak? Mana ada cantik di jelek dia kalau begini. Bagusnya pasti boleh, bagus tidak dia. Ini dia akan merasa hilang dari semuanya dari bersama tapi hilang kepercayaan. Kepercayaan dirinya hilang karena dia selalu protes dia Pak. Besoknya nggak mau lagi menggambar, nggak mau lagi berubah kebaikan. Karena selalu dibilang jelek, selalu dibilang bagus, membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak lain. Nah, ketika bukan dasar manusia, kita lihat dulu apa kebutuhannya baru bisa kita menyelesaikan kasus yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ini merupakan salah satu budaya positif. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak terjadi. Misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, menghindari bukan yang biasa dirinya sendiri, bukan kesadarannya, takut dihukum. Nah, ini merupakan takut dihukum sehingga dia melakukan disiplin. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin ini karena ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini ini hari ini ibaratnya ada seperti ibaratnya dari ibu kemarin dapat apa permen misalnya atau dapat kue. Ini merupakan dia mengharap imbalan ini tidak akan membuat anak kecewa. Pas satu saat tidak ada apa-apa akan membuat anak kecewa sehingga anak tidak mau berbuat lagi. Sebenarnya tidak boleh kita mengharap imbalan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin ini karena sadar akan nilai kebajikan kita. Ini merupakan motivasi diri. Bagaimana cara belajar diri sendiri. Ini kesadaran betul dari anak. Kita mengharap imbalan dan tidak merupakan tadi karena hukuman atau ancaman. Nah, untuk mendapatkan ini semua dan motivasi semua satu tingkat dasar motivasi yang pertama. Di sini orang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua. Nah, kalau di 1 sampai 4 tadi yang sudah saya jelaskan motivasi perilaku manusia itu dari pertama paradigma berupa paradigma, kemudian disiplin positif berupa dasar motivasi perilaku manusia. Nah, keempat ini mau gaya positif ada 7. Saya jelaskan yang satu keempat. Kemudian yang keempat ini termasuk budaya positif semua. Ini akan kita semua. Ini nanti akan berfokus pada kurikulum mereka juga. Ini akan berpengaruh kepada mereka. Karena nanti kurikulum mereka akan mengutamakan hal-hal seperti ini. Tidak ada lagi hukuman, ancaman, kekerasan kepada siswa. Cara-caranya pun kita harus mengikuti siswa. Seperti kata yang wawancara
berjuta anak sesuai dengan kodratnya lagi. Jangan melenceng daripada kodratnya. Kodrat zaman. Nah, kemudian tuntutlah anak sampai dia bebas, merdeka, dan bisa senang dan bisa bergaul dengan masyarakat. Inilah yang harus kita tuntut. Karena ada termasuk saya juga, karena saya suaranya keras, anak-anak takut dengan wajah kita keras, suara kita keras, wajah kita tidak emosi. Ini anak takut pada kita. Nah, bagaimana caranya kita merubah diri supaya anak menjadi teman dengan kita, kawan. Itu yang penting untuk guru mereka. Karena guru mereka itu guru menjadi temannya murid. Bukan lawan, bukan musuh, bukan apa. Bukan suatu momok yang harus kita tukar oleh siswa. Karena ada juga guru begitu kita langkah kita masuk, masuk benar-benar. Itu belum ada kesadaran bagi mahasiswa ini. Karena dia takut kepada itu. Nah, bagaimana caranya dia jangan berbicara. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk budaya positif selanjutnya nomor 5 sampai nomor 7 akan digagas sama ibu olehnya. Kami bagi tugas 30 menit sehingga nanti waktu kita gabung jadi 1 jam. Itu semuanya. Jadi yang saya sampaikan dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Emi yang telah memaparkan konsep utama modul budaya positif. Baiklah, saya akan melanjutkan materi diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah PTD SD Negeri 28 Pesamuan Kabupaten Gili. Nah, konsep utama modul budaya positif yang selanjutnya yaitu yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di dalam konsep-konsep ini ada yang namanya disiplin, konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, yang termasuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu yang pertama adalah hukuman, kemudian yang kedua penghargaan. Nah, di sini siswa-siswa mendapat hukuman. Nah, dalam konsep identitas gagal ini, di dalam hukuman ini anak-anak akan menyakitkan bagi dirinya, kemudian dia akan merasa tidak nyaman. Selanjutnya murid akan merasa takut apabila kita memberikan hukuman kepada anak-anak. Selanjutnya yaitu murid menyembunyikan kesalahan. Nah, anak-anak apabila dia berbuat salah, dia akan berbohong dan menyembunyikan kesalahannya, dan dia akan membenarkan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya murid menjadi rendah diri apabila kita memberikan hukuman kepada anak-anak yang mengalami masalah. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu kita dengan memberikan penghargaan kepada siswa. Nah, di sini siswa menjadi tidak efektif. Kemudian dia akan mengharapkan penghargaan selanjutnya setelah kita memberikan penghargaan. Kemudian apabila kita memberikan tugas, kita hari ini memberikan apa misalnya hadiah kepada si anak yang mampu mengerjakan tugas tersebut dan mendapatkan nilai terbaik. Kemudian dia sehingga besoknya dia mengharapkan lagi. Nah, pada saat dia tidak mendapatkan penghargaan tersebut, dia akan merasa kecewa. Nah,
hubungan kepada anak. Kemudian konsekuensinya yaitu adanya rangsangan stimulus dan respon dari anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya murid dapat menghormati peraturan yang kita berikan. Karena konsekuensi apa yang kita berikan, dia akan mematuhinya dan akan menjalankan peraturan tersebut. Kemudian dia akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Dia akan merenungi apa kesalahan yang dia perbuat dengan adanya konsekuensi yang kita berikan. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita memberikan restitusi kepada anak tersebut. Jadi restitusi ini adalah kita bersama-sama dengan siswa menemukan masalah yang dia hadapi dan masalah tersebut dapat kita menemukan problematikanya, kemudian kita dapat menyelesaikan bersama-sama dengan siswa apa yang dia hadapi. Nah, ini kita dapat menemukannya dengan mencari bersama siswa, kita menjadi teman dengan siswa tersebut. Nah, ciri dari restitusi ini murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada teori kontrol dalam dirinya. Dia dapat memegang teori kontrolnya sendiri dari dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dalam restitusi ini dia berasal dari keyakinan dirinya sendiri dalam menghadapi masalahnya. Jadi ada tergerak dari anak itu sendiri untuk menyelesaikan kesalahannya. Misalnya contoh, anak tersebut sering tertidur di dalam kelas. Nah, kita akan menghadapinya dengan identitas sukses dengan menggunakan restitusi. Baik, selanjutnya konsep disiplin, pendekatan restitusi. Nah, pengertian restitusi tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Itu menurut dosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu sendiri adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian selanjutnya memperbaiki hubungan. Apabila dia berbuat apa misalnya, kesalahan apa, dia dapat memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, kan? Paksaan. Setelah kita tanya jawab dengan restitusi itu tadi, dia akan ada tawaran dengan anak tersebut itu tanpa paksaan karena dia meyakini dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, sendiri. Setelah dia menemukan kesalahannya, dia akan tertuntut untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Oh, ini tidak boleh. Oh, tidur di dalam kelas tidak boleh. Ataupun pergi ke WC sebentar-sebentar. Itu juga tidak boleh karena akan mengganggu orang lain di dalam kelas. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini siswa yang mengalami masalah tersebut akan mencari apa yang mendasari dia melakukan kesalahan tersebut. Misalnya ada dia tidur di dalam kelas. Kenapa dia tidur di dalam kelas? Apa sebabnya dia tidur di dalam kelas? Nah, dia akan menemukan sendiri
selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, dari restitusi ini kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, perbedaannya. Nah, ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini apabila posisi kita sebagai hukuman. Nah, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini adalah contoh kasusnya misalnya. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru akan marah dan murid menjadi takut. Nah, selanjutnya apabila kita memberikan konsekuensi kepada murid. Nah, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Berarti memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan PR yang tidak dikerjakan tadi. Kemudian sebanyak 3 kali lipat. Nah, di sini ada saat memberikan konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, apabila kita memberikan konsekuensi kepada anak akan menjadi patuh. Ada peraturan yang sudah ditentukan. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, pada kasus restitusi ini, guru memposisikan diri untuk menanyakan kepada si anak tentang keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Karena pada saat restitusi tadi, sebelum itu kita ada membuat kesepakatan kelas. Seperti contohnya yang saya buat di kelas 4, keyakinan kelas yang sudah ditempel oleh siswa. Nah, kita kembali lagi fokus kepada keyakinan kelasnya dan memberi kesempatan kepada siswa apa masalahnya. Masalahnya dia tadi tidak mengerjakan tugas. Nah, mereka sudah membuat sendiri peraturan di dalam kelas, sepakat bersama-sama dalam satu kelas, menempelkan keyakinan kelas tadi. Kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelasnya, sehingga dia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi, mana yang Bapak Ibu pilih? Yang selama ini kita kerjakan, yang selama ini kita terapkan di sekolah, di dalam kelas, apa? Restitusi lebih baik. Selama ini kita menerapkan, ada sebagian yang menerapkan hukuman, ada juga konsekuensi, restitusi. Ada Ibu, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Secara tidak sengaja ternyata restitusi ini sudah ada dari dahulu. Nah, sekarang kita terapkan kembali restitusi ini untuk mendapatkan solusi dari permasalahan anak-anak kita. Nah, di sini kita sepakat untuk selanjutnya kita terapkan kepada anak-anak kita dengan metode restitusi. Nah, kalau dengan hukuman mungkin akan menyakitkan anak. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi pada poin yang sebelumnya, hukuman itu memaksa anak, menyakitkan anak, pokoknya tidak efektif lah. Konsekuensi itu sudah level yang kedua. Nah, level yang terakhir yaitu restitusi. Ya, karena anak-anak tersebut sudah terbiasa dengan konsekuensi. Bagaimana lingkungan dia sekitar dia? Nah, poin konsep budaya positif yang kelima. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, di sini ada penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman. Kemudian yang keempat,
memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut sehingga anak tersebut menjadi merasa bersalah. Nah, kenapa? Setelah ke sekolah, suara kita menjadi lembut sehingga dia akan merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita yaitu teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan di sini apabila kita menjadi teman murid, dia akan lebih akrab dengan kita sehingga anak tersebut akan lebih leluasa menceritakan permasalahannya dengan kita. Kemudian yang keempat yaitu monitor atau menjadi pemantau. Nah, di sini memonitor siswa berarti mengawasinya. Yang kelima yaitu posisi kita sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan pekerjaannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, yang lebih dominan Bapak Ibu lakukan yang mana? Nomor 3, menjadi teman. Nah, di sini ada satu video yang saya akan tayangkan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dan menjadi sebuah pengalaman kita dalam merestitusi anak kita. Baik, selamat Ibu menyaksikan video yang akan ditayangkan. Kontrol itu adalah satu. Nah, ini adalah contoh kasus 5 posisi kontrol. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 2 periode ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini adalah kasus pada siswa Naren. Pertama, posisi penghukum yang akan diberikan oleh ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Intonasi nadanya sebagai penghukum. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih yang bisa terlambat? Nah, memberi hukuman mengelilingi lapangan basket. Kenapa? Kamu kalau ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Intonasinya lain lagi. Ada lagi. Tidak. Ayo.
Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan tahu lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuh lagi kalau ibu. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa salah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya yaitu pada posisi teman. Ada lagi. Ya, ini contohnya sebagai nade. Nade nanti. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa nih nak? Pegang saya. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan orang yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap jangan kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru membicarakan dengan suara cenderung bersandar di bawah dan menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga mulai waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Lama lagi Nare. Sampai mau posisi Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas paparan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang terakhir yaitu kita tempatkan kita sebagai manajer. Naren lagi nih, kasih Naren. Nanti ada dari siswa kita juga. Naren, bukan Naren. Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang
Beda-beda. menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan Ini memperbaiki unsurnya masalah intrinsik. kekeluargaan ini? Dari dalam dirinya sendiri. Saya akan coba untuk tidak lupa menjaga alam saya Bu. Baik, kalau Naren mau terawat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alami kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Udah kan? Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan bagi orang yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan kita. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang guru tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, dari 5 posisi kontrol ini mana yang kita terapkan? Manajer. Ini dengan manajer beda. Nah, selanjutnya setelah kita menerapkan 5 posisi kontrol, kasusnya siswa yang tertidur di dalam kelas. Nah, posisi penghukum. Nah, di sini anak-anak akan mematuhi aturan di dalam kelas dan berdiri di depan kelas, tidak boleh tidur lagi. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pada saat guru menanyakan berapa kali guru harus memberitahu kamu, kemudian guru kecewa sama kamu. Kemudian ada posisi teman. Ayolah nak, jangan tidur lagi di dalam kelas. Nanti buat ibu bangga ya. Kali-kali ini jangan dikerjakan lagi. Selanjutnya ibu memberikan maaf. Besok-besok tidak boleh diulangi lagi. Kemudian pada posisi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini guru menanyakan kepada siswa pada posisi pemantau. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada posisi manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki
di sini mengapa kita membuat keyakinan kelas? Mengapa kita tidak membuat peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa sendiri. Nah, sudah bersepakat membuat keyakinan kelas, dan apabila mereka melakukannya, dia akan mengingat keyakinan yang sudah dibuat oleh mereka masing-masing. Kemudian selanjutnya, nah, kegiatan membuat keyakinan kelas 4D. Nah, saya selaku wali kelas 4D sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa kelas 4D. Yang pertama, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan yang akan dibuat di dalam kelas. Ini dokumennya. Kemudian menuliskan peraturan menjadi keyakinan. Mereka saya berikan post-it untuk menuliskan keyakinan kelas oleh mereka sendiri, satu orang, dan saya tempelkan di belakang sudah saya tempelkan keyakinan kelasnya. Kemudian menempelkan keyakinan kelas di kelas. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas 4D UPTD SD Negeri 28 Pisangan yang sudah disepakati bersama. Kemudian kita ambil kesimpulan. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, saling menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan. Yang ketiga, membuang sampah di dalam tong sampah. Yang keempat, menghargai dan menghormati guru dan teman. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. Kemudian yang keenam, selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut? Tadi sudah ada 6 poin. Nah, yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Nah, lebih nyata. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Nah, dari keseluruhannya kita ambil yang secara umumnya, seperti tadi disiplin waktu. Berarti tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas, harus datang lebih cepat. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Kata-katanya harus positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak boleh banyak. Kira-kira ada 6 poin. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas ataupun sekolah agar mudah diterapkan. Nah, pada saat mereka membuat keyakinan kelas ini, mereka tergantung dari
mengetahui kesalahannya apa. Berarti dari diri sendiri dia dapat menyadari kesalahannya dan sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Nah, di sini kalimat-kalimat pada saat kita melontarkan wawancara kepada anak pada saat menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya kepada kelas atau keluarga. Nah, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Tadi ada kita buat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, apa nilai-nilainya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, kemudian terakhir kamu mau jadi orang yang seperti apa untuk selanjutnya. Semoga dia akan menyadarinya karena itu berasal dari intrinsik dari dirinya sendiri. Nah, di sini anak-anak ada yang meminta izin keluar. Ini contoh dari anak kita namanya Naila. Nah, kemudian saya melakukan restitusi bersama anak-anak kita Naila, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama saya menanyakan apa menstabilkan identitas, apa permasalahan yang dia hadapi sekarang. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini Naila akan menjawab sendiri apa keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Ada juga satu contoh lagi yaitu siswa yang tidur di dalam kelas. Begitu juga penyelesaiannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya pada saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amol, yaitu posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, kita ambil kesimpulan berarti kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, terima kasih. Inilah posisi budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita ini, yaitu dengan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesaikan pada hari ini, insya Allah. Maka sekolah kita lebih maju ke depannya dan lebih bermartabat untuk selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Mainah dan Ibu Emilia yang telah memberikan selain pandang untuk guru-guru honor ataupun guru negeri pada UPJD SP 28 Pesangan. Hanya ini saja yang dapat saya berikan. Lebih kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan sedikit pembelajaran tentang aksi nyata modul 14 diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah UPTD SP 28 Pesangan Kabupaten Biren Provinsi Aceh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari kelas 1 walaupun kita kelas 6 4, 5, ya 2, 4, ya itu yang belum kita terapkan. Namun kita udah jadi pedoman ke depan. Insya Allah akan kita terapkan. Bagaimana mereka ini sudah melaksanakan, kita alhamdulillah ke depan. Insya Allah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Emilia SDD dan Ibu Mutmainah SDD
telah memaparkan beberapa hal tentang aksi nyata Madrasah 4 definisi penerapan budaya positif lingkungan sekolah UPDD SD Negeri 28 Sarang pada Mudah-mudahan dengan pemaparan